Syahdan. Pada zaman dahulu, kala ketika langit masih sangat dekat dengan bumi dan pepohonan masih bisa berbisik, berdirilah sebuah desa yang tentram. Desa Wringin Anom namanya. Sebuah wilayah kuno yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas bagaikan permadani zamrud di bawah sinar matahari. Di tengah desa tersebut, terdapat sebuah rumah besar berdinding kayu jati tua yang kokoh, dengan halaman yang sangat luas dan pendopo agung yang memancarkan kewibawaan. Rumah itu adalah tempat bernaung keluarga terpandang yang menyimpan sebuah kisah kelam di balik pintunya yang tebal. Di dalam rumah besar yang megah itulah tinggal seorang perempuan muda yang sangat halus budi pekertinya bernama Larasati. Ia adalah pengantin baru yang dipersunting oleh Raden Jatmiko, seorang pemuda tampan yang dikenal sebagai pedagang kain yang sukses di seluruh penjuru negeri. Pernikahan mereka awalnya bagaikan mimpi indah bagi warga desa yang melihat pesta perayaan yang digelar dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Larasati yang berasal dari keluarga sederhana merasa sangat bersyukur dapat menjadi pendamping hidup seorang pria yang sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang tersebut. Namun, kebahagiaan Larasati tidak berlangsung lama, karena suaminya seringkali harus pergi meninggalkan rumah untuk mengurus berbagai urusan perdagangan di pulau seberang. Raden Jatmiko kadang tidak pulang selama berbulan-bulan lamanya demi memastikan kelancaran usaha kain sutra dan rempah-rempah yang menjadi sumber kekayaan keluarganya. Kepergian suaminya yang sangat lama itu membuat Larasati harus tinggal berdua saja dengan ibu mertuanya di dalam rumah besar yang terasa semakin dingin dan sepi. Ia berjanji kepada suaminya untuk menjaga rumah dan merawat ibunya dengan sepenuh hati selama kepergian sang suami tercinta. Ibu mertua Larasati bernama Nyi Kanti, seorang wanita paruh baya yang memiliki sorot mata tajam dan sikap yang sangat angkuh terhadap siapa saja. Sejak hari pertama Raden Jatmiko melangkah keluar dari gerbang halaman rumah mereka, sifat asli Nyi Kanti yang selama ini disembunyikan akhirnya perlahan mulai terlihat. Ia tidak pernah menganggap Larasati sebagai menantu yang sederajat, melainkan memandangnya sebelah mata karena berasal dari keluarga petani biasa yang tidak memiliki harta kekayaan. Nyi Kanti selalu mencari-cari kesalahan sekecil apapun dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan muda yang malang itu. Setiap pagi sebelum matahari terbit menyinari atap pendopo, Nyi Kanti sudah memerintahkan Larasati untuk membersihkan seluruh bagian rumah tanpa bantuan para pekerja lainnya. Larasati dipaksa menyapu halaman yang sangat luas, menimba air dari sumur tua yang dalam, hingga memasak di dapur kayu yang dipenuhi asap tebal. Perempuan miskin sepertimu harus tahu diri dan membalas budi keluarga ini dengan bekerja keras setiap hari tanpa henti, ucap Nyi Kanti dengan nada dingin yang menusuk tulang. Larasati hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil meneteskan air mata tanpa berani mengucapkan satu patah kata pun. Meskipun diperlakukan layaknya seorang pelayan rendahan di dalam rumahnya sendiri, Larasati tidak pernah berniat untuk membalas dendam atau mengeluh kepada siapapun di sana. Ia menahan semua kepedihan dan penghinaan itu di dalam hatinya yang lembut semata-mata demi menjaga kehormatan keluarga dan rasa cintanya kepada Raden Jatmiko. Baginya, menjaga ketenangan rumah besar ini adalah sebuah tanggung jawab suci yang telah ia janjikan kepada suaminya sebelum pria itu pergi berlayar, melintasi lautan luas. Ia selalu percaya bahwa kesabaran yang tulus pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis suatu hari nanti. Dari luar pagar kayu yang mengelilingi rumah megah tersebut, warga desa Wringin Anom tidak pernah mengetahui penderitaan yang dialami oleh pengantin muda itu. Mereka hanya melihat sosok Larasati yang selalu tersenyum ramah setiap kali berjalan melewati pasar desa untuk membeli bahan makanan segar di pagi hari. Warga mengagumi ketekunan Larasati yang selalu terlihat rajin mengurus rumah, menyangka bahwa itu adalah bentuk pengabdian seorang menantu yang sangat disayangi oleh ibu mertuanya. Tidak ada satupun penduduk desa yang menyadari luka batin yang terus menganga di balik senyuman manis perempuan itu. Hanya seorang pelayan tua bernama Mbok Darmi yang mengetahui dengan pasti betapa menderitanya Larasati di bawah bayang-bayang kekejaman Nyi Kanti setiap harinya. Mbok Darmi telah mengabdi di rumah besar itu sejak Raden Jatmiko masih kecil.
Sehingga ia mengenal betul tabiat buruk majikan perempuannya yang angkuh itu. Seringkali Mbok Darmi diam-diam membantu Larasati mencuci tumpukan pakaian kotor di tepi sumur, saat Nyi Kanti sedang tidur siang di kamarnya yang tertutup rapat. Pelayan tua yang bijaksana itu hanya bisa memberikan tatapan iba tanpa berani menentang perintah Nyi Kanti secara terang-terangan. Suatu sore yang diselimuti oleh awan mendung berwarna kelabu pekat, Nyi Kanti kembali memberikan perintah yang sangat tidak masuk akal kepada menantunya tersebut. Bersihkan seluruh gudang belakang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka itu sebelum malam tiba. Dan pastikan tidak ada satupun debu yang tersisa. Bentaknya keras. Gudang tua itu terletak di sudut paling gelap di halaman belakang rumah. Tertutup oleh semak belukar yang menjalar lebat dan akar pohon beringin yang besar. Tempat itu dipenuhi oleh barang-barang rongsokan berdebu yang mengeluarkan aroma kayu lapuk yang sangat menyengat hidung. Tanpa membantah sepatah kata pun, Larasati segera mengambil sapu lidi dan sehelai kain lap usang untuk melaksanakan perintah ibu mertuanya yang kejam itu. Dengan susah payah, perempuan berwajah ayu itu mendorong pintu kayu gudang yang sangat berat hingga mengeluarkan suara derit panjang yang memecah kesunyian sore. Begitu pintu terbuka, udara pengap bercampur aroma tanah lembab langsung menyergap wajahnya, memperlihatkan tumpukan perabotan kuno yang diselimuti oleh jaring laba-laba tebal di setiap sudutnya. Larasati mulai menyapu lantai tanah liat itu dengan sangat hati-hati agar tidak merusak barang peninggalan keluarga suaminya. Saat sedang memindahkan sebuah lemari kayu jati berukir naga yang sudah patah kakinya, mata Larasati tertuju pada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Terdapat sebuah kotak kayu berukuran kecil yang bentuknya sangat aneh. Dihiasi dengan ukiran bermotif bunga teratai pudar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kotak kuno tersebut tampak sengaja disembunyikan di bawah tumpukan kain goni kotor, agar tidak mudah ditemukan oleh siapapun yang kebetulan masuk ke sana. Karena merasa sangat penasaran dengan benda itu, Larasati meletakkan sapunya dan berlutut perlahan untuk menarik kotak tersebut dari sarangnya. Kotak kayu itu terasa sangat berat ketika diangkat, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang berharga dan penting tersembunyi dengan rapat di bagian dalamnya. Permukaannya dilapisi oleh lapisan debu hitam yang tebal, sehingga Larasati harus mengusapnya berkali-kali menggunakan ujung lengan kebayanya hingga ukiran aslinya terlihat jelas. Jantungnya tiba-tiba berdebar dengan sangat kencang tanpa alasan yang pasti, seolah-olah ia baru saja menyentuh sebuah rahasia gelap yang sudah tertidur selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar yang tidak bisa dikendalikan, perempuan muda itu mencoba membuka kait kuningan kecil yang mengunci bagian depan kotak. Kait kuningan yang sudah berkarat itu akhirnya terbuka dengan sebuah bunyi klik kecil yang terdengar sangat nyaring di dalam gudang yang sunyi tersebut. Larasati menahan napasnya saat perlahan-lahan mengangkat tutup kotak kayu kuno itu, membiarkan cahaya redup dari sela-sela atap genting menerangi isi di dalamnya. Matanya seketika membelalak lebar melihat tumpukan kertas kekuningan yang tampak sangat usang dan rapuh tersusun dengan sangat rapi di bagian dasar kotak misterius itu. Di atas tumpukan kertas itu tergeletak beberapa potong perhiasan emas bermata batu rubi merah darah yang bentuknya sangat asing. Perhiasan-perhiasan emas yang bersinar redup itu bukanlah jenis perhiasan tradisional yang biasa dikenakan oleh perempuan bangsawan di sekitar wilayah desa Wringin Anom. Bentuknya sangat mencolok dengan ukiran naga kecil yang melingkari batu rubi tersebut, menandakan bahwa benda itu berasal dari pedagang asing dari negeri jauh. Larasati mengambil salah satu kalung emas itu dan mengamatinya dengan saksama di bawah cahaya sore yang mulai memudar menjadi jingga di ufuk barat. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa harta karun semahal ini bisa disembunyikan di dalam gudang kotor yang penuh dengan barang rongsokan. Perhatian Larasati kemudian beralih kepada tumpukan kertas kekuningan yang diikat menggunakan seutas pita merah berbahan sutra yang sudah mulai memudar warnanya akibat termakan usia. Ia melepaskan ikatan pita itu dengan sangat hati-hati, lalu mengambil lembaran surat teratas yang dipenuhi oleh tulisan tangan dengan tinta hitam pekat, dengan kening berkerut dalam. Perempuan yang lembut itu mulai membaca deretan kalimat panjang yang tertulis rapi di atas kertas rapuh tersebut. Satu persatu, semakin jauh ia membaca isi surat rahasia itu,
Semakin wajahnya berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat yang kehilangan darah. Kertas-kertas usang itu ternyata bukanlah surat biasa, melainkan lembaran surat perjanjian utang piutang dan bukti penggadaian tanah yang ditandatangani secara resmi oleh Nyi Kanti. Surat itu menyebutkan bahwa berhektar-hektar tanah sawah subur peninggalan leluhur keluarga Raden Jatmiko telah digadaikan kepada seorang rentenir serakah dari kota seberang sungai. Jumlah uang yang dipinjam sangatlah besar, jauh melebihi seluruh keuntungan perdagangan kain sutra yang biasa dibawa pulang oleh suaminya setiap kali selesai berlayar. Yang paling mengejutkan, surat itu juga mencantumkan bunga pinjaman mencekik yang terus bertambah besar setiap kali pergantian bulan purnama. Larasati merasakan tubuhnya gemetar hebat, memikirkan nasib rumah tangga dan keluarga suaminya jika rahasia kelam tentang utang raksasa ini sampai terbongkar ke permukaan. Pantas saja belakangan ini sikap Nyi Kanti menjadi sangat mudah marah dan selalu menuntut agar Larasati tidak menyia-nyiakan makanan sekecil apapun di dapur. Ibu mertuanya itu ternyata sedang dilanda kepanikan yang luar biasa karena harus membayar cicilan utang rahasia yang tidak diketahui oleh anak kandungnya sendiri. Perempuan muda itu kini menyadari bahwa rumah besar yang tampak megah dari luar ini sebenarnya sedang berdiri di pinggir jurang kehancuran. Tidak berhenti sampai di situ. Larasati menemukan selembar surat lain di bagian paling bawah kotak yang berisi pesan singkat dengan nada yang sangat mengancam. Surat tanpa nama pengirim itu menuntut Nyi Kanti untuk segera menyerahkan lebih banyak uang demi menutupi jejak masa lalu gelap yang disembunyikan rapat-rapat. Pesan itu menyebutkan tentang seorang anak laki-laki rahasia yang tidak pernah diakui, yang selama ini hidup dengan menggunakan uang hasil gadai tanah leluhur keluarga. Kepala Larasati terasa sangat pusing saat memikirkan betapa banyak kebohongan besar yang telah menutupi kehidupan suaminya selama bertahun-tahun lamanya. Di tengah kebingungannya yang melanda jiwa, Larasati duduk terpaku di atas lantai tanah yang dingin sambil memeluk erat kotak kayu berisi malapetaka tersebut. Ia merasa sangat bimbang antara harus menceritakan penemuan mengerikan ini kepada suaminya melalui surat kilat atau menyimpannya sendiri demi menghindari amukan ibu mertuanya. Jika ia membongkar rahasia ini sekarang, Nyi Kanti pasti akan memutarbalikkan fakta dan menuduhnya telah mencuri dokumen rahasia serta perhiasan kuno dari dalam gudang. Larasati sangat tahu bahwa tanpa bukti yang kuat dan dukungan suaminya, tidak akan ada satu orang pun yang mau mempercayai perkataannya. Setelah menimbang-nimbang segala risiko dengan saksama di dalam pikirannya yang berkecamuk, Larasati akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kotak itu ke tempat persembunyian awalnya. Ia merapikan kembali surat-surat tersebut, meletakkan perhiasan emas di atasnya, lalu menutup kait kuningan yang berkarat itu, hingga berbunyi pelan di tengah kesunyian. Larasati kemudian mendorong kotak kayu aneh itu ke bawah lemari jati yang patah dan menutupinya rapat-rapat menggunakan tumpukan kain goni kotor yang bau. Ia harus menunggu waktu yang tepat dan mengumpulkan keberanian yang cukup sebelum mengambil langkah apapun untuk menyelamatkan sisa harta keluarga suaminya. Larasati segera berdiri dan membersihkan debu tebal yang menempel di lutut kebayanya. Lalu bergegas melanjutkan tugas menyapu lantai gudang belakang dengan gerakan cepat. Ia berusaha keras untuk menenangkan detak jantungnya yang masih bergemuruh hebat dengan mengatur napasnya agar kembali normal seperti sedia kala sebelum menemui ibu mertuanya. Menjelang langit senja berubah warna menjadi ungu kemerahan. Seluruh ruangan gudang itu akhirnya berhasil dibersihkan dengan sangat rapi tanpa meninggalkan sedikit pun kotoran. Perempuan muda itu kemudian mengunci pintu kayu berat tersebut, sambil berdoa di dalam hati memohon perlindungan dari segala bahaya yang mengancam. Ketika Larasati melangkah kembali menuju ke arah dapur utama melalui halaman belakang yang sepi, angin senja berembus membawa hawa dingin yang menusuk pori-pori. Ia melihat bayangan Nyi Kanti sedang berdiri tegak di atas teras pendopo, menatap tajam ke arahnya dengan kedua tangan bersedekap dada yang penuh kesombongan. Larasati menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berjalan perlahan melewati taman bunga melati yang mulai mekar, menyembunyikan wajah pucatnya dari pengawasan ketat sang ibu mertua. Lama sekali kau membersihkan gudang kecil itu. Dasar perempuan pemalas yang tidak tahu cara menghargai waktu. Umpat Nyi Kanti dengan sangat sinis.
Larasati menelan ludah pahit dan menghentikan langkahnya sejenak untuk memberikan penghormatan kepada wanita tua yang selalu menyiksanya secara batin tanpa henti setiap hari. Maafkan saya, Ibu. Lantai gudang itu sangat berdebu, sehingga saya harus menyapunya berulang kali agar benar-benar bersih sesuai dengan perintah Ibu. Jawab Larasati lembut. Nyi Kanti hanya mendengus kasar membuang muka. Lalu memerintahkan perempuan itu untuk segera menyiapkan makan malam sebelum malam gelap, benar-benar menyelimuti seluruh penjuru desa. Larasati pun bergegas menuju dapur dengan langkah gontai, membawa beban pikiran yang jauh lebih berat daripada seluruh pekerjaan kasar yang baru diselesaikannya. Malam pun akhirnya turun menyelimuti desa Wringin Anom, membawa suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari balik rerumputan tinggi di sekitar rumah besar yang sunyi. Di dalam dapur yang hangat oleh nyala api tungku kayu, Larasati mengaduk sayur lodeh sambil menatap nanar ke arah kobaran api yang menari-nari. Kotak kayu berukir teratai di gudang belakang itu kini menjadi bayang-bayang gelap yang akan mengubah nasib pernikahannya dan seluruh penghuni rumah besar tersebut selamanya. Ia sadar bahwa ketenangan palsu yang selama ini menyelimuti kehidupan mereka perlahan-lahan mulai runtuh berkeping-keping, seiring dengan berjalannya waktu yang tak bisa dihentikan. Hari-hari berikutnya setelah penemuan kotak rahasia di gudang belakang, suasana di dalam rumah besar berdinding kayu jati itu terasa semakin menekan dada. Nyi Kanti mulai menunjukkan sikap yang jauh lebih keras dan tidak masuk akal dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya sejak Raden Jatmiko pergi. Ibu mertua yang angkuh itu selalu mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah ditekuk rapat, seolah-olah sedang mencari pelampiasan atas kecemasan batinnya. Larasati yang selalu menjadi sasaran empuk kemarahan tersebut berusaha sebisa mungkin untuk menghindar dan menyibukkan dirinya sendiri di area dapur atau sumur air tawar. Suatu pagi yang cerah ketika burung tekukur sedang berkicau merdu di dahan pohon mangga, suara teriakan melengking Nyi Kanti memecah ketenangan rumah. Wanita parubaya itu berdiri di ambang pintu kamarnya dengan mata melotot marah, sambil menunjuk ke arah Larasati yang sedang mengepel lantai. Di mana kau sembunyikan bros perak peninggalan leluhurku yang selalu aku simpan di dalam laci meja rias itu? Dasar perempuan pencuri maling, bentaknya dengan suara bergetar, menahan amarah yang meluap-luap. Larasati terkejut setengah mati, dan langsung bersimpu di lantai untuk menyangkal tuduhan kejam tersebut. Larasati menatap wajah ibu mertuanya dengan tatapan memohon belas kasihan, sambil menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, sebagai tanda penghormatan terdalam. Ampun beribu, ampun ibu. Saya sama sekali tidak pernah menyentuh, apalagi mengambil barang berharga milik ibu yang ada di dalam kamar tidur. Ucapnya dengan suara parau yang menahan isak tangis kesedihan. Nyi Kanti sama sekali tidak memedulikan pembelaan menantunya, dan justru meludah ke lantai kayu sebagai bentuk penghinaan yang paling rendah terhadapnya. Tuduhan menyakitkan tersebut menjadi awal dari rangkaian fitnah kejam yang sengaja dirancang untuk menyingkirkannya. Dalam hati kecilnya yang paling dalam, Larasati sangat menyadari bahwa hilangnya bros perak itu hanyalah akal-akalan belaka untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya. Ia menduga kuat bahwa perhiasan mahal tersebut telah diam-diam dijual atau digadaikan oleh Nyi Kanti untuk membayar bunga pinjaman yang terus membengkak. Surat-surat perjanjian yang terkunci di dalam kotak kayu di gudang belakang adalah bukti nyata betapa putus asanya wanita tua itu mengumpulkan uang tebusan. Namun, Larasati memilih untuk tetap mengunci mulutnya rapat-rapat, karena ia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran sekarang hanya akan membahayakan nyawanya sendiri. Sementara itu di luar pagar rumah besar keluarga Raden Jatmiko, angin kabar burung mulai berembus kencang melintasi pasar dan warung kopi pedesaan. Warga desa Wringin Anom yang biasanya sibuk dengan urusan sawah ladang kini mulai sering berbisik-bisik setiap kali berkumpul di bawah pohon beringin. Beberapa pedagang sayur mengaku sering melihat orang-orang berwajah asing dengan pakaian serba hitam berkeliaran di sekitar batas tanah keluarga kaya raya tersebut. Kabar tentang masalah keuangan yang sedang melanda keluarga beradab itu perlahan-lahan menyebar bagaikan api liar yang membakar padang rumput kering. Seorang penjual jamu keliling yang sering melewati jalan berbatu di depan rumah besar itu, ikut menambahkan bumbu cerita yang semakin memanaskan suasana.
Ia bercerita kepada ibu-ibu yang sedang mencuci di sungai, bahwa malam sebelumnya ia mendengar suara kereta kuda berhenti tepat di depan gerbang. Rumah sebesar itu pasti sedang disatroni oleh lintah darat dari kota. Aku yakin kekayaan keluarga Raden Jatmiko sudah habis, tidak tersisa lagi. Bisiknya dengan mata membelalak penuh keyakinan. Berita mengejutkan itu membuat warga desa mulai memandang curiga setiap kali melihat Nyi Kanti keluar rumah. Meskipun Larasati sangat jarang keluar rumah kecuali untuk membeli keperluan dapur yang sangat mendesak. Ia bisa merasakan perubahan drastis pada tatapan warga. Tatapan yang dulunya penuh dengan rasa hormat dan kekaguman kini telah berubah menjadi pandangan iba bercampur selidik yang sangat mengganggu ketenangan jiwanya. Beberapa pedagang di pasar bahkan terang-terangan menanyakan kapan suaminya akan pulang dari pelayaran untuk menyelesaikan masalah pelik yang sedang menimpa keluarganya tersebut. Larasati hanya bisa tersenyum kaku sambil menundukkan wajahnya. Berpura-pura tidak mengerti arah pembicaraan mereka demi menjaga nama baik keluarga suaminya. Di tengah tekanan batin yang semakin menghimpit dadanya setiap hari. Satu-satunya orang yang memberikan sedikit kelegaan hanyalah pelayan tua yang bernama Mbok Darmi. Perempuan renta yang punggungnya sudah mulai membungkuk itu ternyata tidak pernah menutup mata dan telinganya dari segala peristiwa ganjil yang terjadi di sana. Mbok Darmi diam-diam sering memperhatikan raut wajah Nyi Kanti yang memucat setiap kali ada ketukan keras di pintu gerbang depan pada malam hari. Pelayan setia itu menyadari bahwa ada bahaya besar yang sedang mengintai keluarga majikannya, dan ia merasa sangat khawatir. Kesempatan emas untuk berbicara empat mata dengan Larasati akhirnya datang pada suatu siang yang sangat terik ketika matahari bersinar sangat menyengat kulit. Saat itu Nyi Kanti sedang tidur lelap di kamarnya setelah meminum ramuan jamu penenang yang sengaja diracik dengan dosis yang sedikit lebih banyak. Larasati sedang menjemur lembaran-lembaran kain batik panjang milik suaminya di atas tali bambu yang terbentang melintasi halaman belakang rumah yang sangat luas. Mbok Darmi berjalan mengendap-endap mendekati menantu majikannya itu, sambil membawa sebuah keranjang anyaman bambu, agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Pelayan tua itu berdiri tepat di balik selembar kain batik berwarna coklat gelap sehingga wajahnya tidak terlihat jelas dari arah bangunan utama. Dan Larasati harus sangat berhati-hati mulai dari sekarang. Keadaan rumah ini sudah tidak aman lagi seperti saat Raden Jatmiko masih ada di sini. Bisik Mbok Darmi dengan nada suara yang sangat pelan, namun terdengar begitu mendesak. Larasati menghentikan gerakannya yang sedang mengibaskan kain basah dan menatap bayangan pelayan tua itu, melalui kain yang sedikit menerawang tertiup angin sepoi-sepoi. Hatinya bergetar hebat mendengar peringatan tak terduga tersebut. Larasati pura-pura sibuk merapikan lipatan kain basah sambil membalas bisikan Mbok Darmi tanpa menolehkan kepalanya sedikit pun ke arah belakang punggungnya yang lelah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam rumah ini, Mbok? Mengapa ibu mertuaku tiba-tiba menjadi sangat pemarah dan menuduhku mencuri barang-barang berharganya? Tanyanya dengan suara bergetar menahan ketakutan yang mendalam di dasar hatinya. Ia berharap pelayan tua yang sudah puluhan tahun mengabdi di sana itu memiliki jawaban atas segala misteri yang selama ini menyiksa pikiran. Angin siang yang panas berembus pelan menerbangkan ujung kebaya Larasati. Mbok Darmi mendekatkan wajahnya ke kain batik yang memisahkan mereka berdua dan kembali berbisik dengan nada yang jauh lebih rahasia dari sebelumnya. Beberapa malam terakhir ini ketika seluruh penghuni rumah sudah tertidur pulas, Nyi Kanti diam-diam sering menerima tamu laki-laki asing melalui pintu samping. Ungkap pelayan tua itu dengan mata berkaca-kaca menahan ketakutan yang mencekam. Menurut penuturan Mbok Darmi, tamu-tamu misterius itu selalu datang mengenakan jubah gelap dan berbicara dengan nada mengancam yang membuat Nyi Kanti menangis terseduh-seduh. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti kerabat atau sanak saudara. Mendengar cerita mengerikan dari pelayan setia itu, ingatan Larasati seketika melayang kembali pada tumpukan kertas perjanjian yang terkunci di dalam kotak kayu. Kini semua teka-teki itu mulai terhubung dengan sangat jelas bagaikan benang merah yang ditarik lurus, menghubungkan segala kejadian aneh yang menimpanya belakangan ini. Tamu-tamu malam itu pasti adalah para lintah darat kejam yang datang untuk menagih sisa utang yang gagal dibayar oleh ibu mertuanya bulan ini.
Kesalahan Larasati dituduh sebagai pencuri hanyalah sebuah upaya putus asa Nyi Kanti untuk mencari kambing hitam di dalam rumah. Sebelum pergi meninggalkan area jemuran yang panas itu, Bok Darmi menyelipkan sebuah kalimat pesan terakhir yang membuat darah Larasati berdesir sangat cepat. Saya sempat melihat Den keluar dari gudang belakang kemarin sore dengan wajah pucat. Apapun yang Den temukan di sana tolong jaga baik-baik, kata pelayan tua itu sambil menepuk pundak Larasati dengan lembut dari balik kain. Bok Darmi ternyata telah mengawasi setiap gerak-gerik Larasati dan menyadari bahwa pengantin muda itu secara tidak sengaja telah menemukan rahasia terbesar. Nasihat singkat itu menjadi tameng kekuatan baru bagi jiwa Larasati. Larasati menganggukkan kepalanya perlahan meskipun ia tahu Bok Darmi sudah berjalan menjauh kembali menuju area dapur kotor dengan membawa keranjang bambu kosongnya. Pesan pelayan tua itu menyadarkannya bahwa ia tidak sedang berjuang sendirian di dalam rumah besar yang dipenuhi oleh kebohongan dan kebencian buta tersebut. Ia harus lebih cerdik dalam menyikapi segala bentuk penderitaan yang ditimpakan oleh Nyi Kanti agar rencana busuk ibu mertuanya itu tidak menghancurkan suaminya. Larasati membulatkan tekad di dalam hatinya yang terluka untuk melindungi kehormatan Raden Jatmiko meskipun harus mempertaruhkan keselamatan nyawanya sendiri. Menjelang sore hari ketika langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan, amarah Nyi Kanti kembali meledak tanpa alasan yang jelas di ruang makan. Kali ini wanita angkuh itu melempar piring keramik berisi lauk pauk ke lantai kayu, hingga pecah berkeping-keping menimbulkan suara gaduh yang memekakkan telinga. Masakan macam apa ini? Rasanya sangat hambar dan tidak layak untuk dimakan oleh manusia terhormat sepertiku. Kau sengaja ingin meracuniku, ya menantu pembawa sial, teriak Nyi Kanti sambil menudingkan jari telunjuknya. Padahal Larasati telah memasak hidangan ayam bumbu rujak itu dengan sempurna. Larasati segera berlutut di atas lantai kayu yang kotor oleh kuah makanan, dan memunguti pecahan piring keramik itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Ujung jarinya yang lentik tidak sengaja tergores pinggiran keramik tajam, sehingga meneteskan darah segar berwarna merah pekat yang menodai lantai kayu jati tersebut. Nyi Kanti sama sekali tidak menunjukkan rasa iba melihat tangan menantunya terluka. Ia justru melenggang pergi kembali ke kamarnya dengan langkah kaki mengentak keras. Larasati menahan isak tangisnya kuat-kuat, membersihkan kekacauan itu dalam diam, sambil terus memikirkan cara untuk menyelamatkan sisa harta keluarganya. Malam pun turun dengan sangat cepat membawa kegelapan pekat yang menyelimuti seluruh sudut desa Wringin Anom, beserta rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Suara lolongan anjing liar dari kejauhan membuat bulu kuduk berdiri, seolah memberikan pertanda buruk bahwa akan ada hal mengerikan yang segera terjadi malam itu. Larasati duduk terpaku di dalam kamarnya yang remang-remang diterangi oleh satu lampu minyak kecil, menunggu dengan perasaan cemas yang terus menggerogoti ulu hatinya. Ia sengaja tidak mengunci pintu kamarnya rapat-rapat, agar bisa mendengar setiap suara langkah kaki yang mencurigakan dari arah luar. Kesunyian malam yang merayap perlahan membuat detak jantung Larasati terdengar sangat bising di telinganya sendiri, seakan memukul rongga dada dari dalam tubuhnya. Angin malam yang berembus masuk melalui celah dinding kayu membawa hawa dingin yang menusuk tulang, membuat Larasati harus merapatkan selendang tebal di pundaknya. Pikiran tentang kotak kayu berisi dokumen perjanjian utang itu terus berputar-putar di kepalanya, memunculkan berbagai kemungkinan terburuk yang bisa menimpa suaminya kelak. Ia harus mengumpulkan setiap keping keberanian yang tersisa di dalam dirinya untuk menghadapi ancaman nyata yang kini berdiri di depan mata. Tepat ketika jarum jam besar di ruang tengah berdentang sebanyak 12 kali menandakan tengah malam, suara derit halus pintu kayu terdengar jelas. Larasati menahan napasnya dan merayap perlahan mendekati celah pintu kamarnya untuk mengintip ke arah lorong gelap yang hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela. Ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar sedang berdiri berhadapan dengan Nyi Kanti yang tampak sangat ketakutan sambil memegang sebuah bungkusan kain kecil. Tamu malam misterius yang diceritakan oleh Mbok Darmi tadi siang akhirnya benar-benar menampakkan wujudnya di depan mata kepala Larasati malam itu, meskipun jarak mereka cukup jauh. Suasana malam yang sangat sunyi membuat suara percakapan berbisik. Mereka dapat terdengar samar-samar sampai ke telinga Larasati.
Waktu yang diberikan sudah hampir habis Nyonya. Jika sisa uang itu tidak dibayar penuh minggu depan, seluruh rumah ini akan kami sita paksa. Ucap laki-laki berjubah hitam itu. Dengan nada suara serak yang mengancam, Nyi Kanti terlihat memohon sambil menyerahkan bungkusan kain yang diduga kuat berisi sisa perhiasan berharga, atau mungkin bros perak yang diakui hilang tadi pagi. Pemandangan menyeramkan itu mengkonfirmasi semua kecurigaan Larasati. Sebelum berbalik untuk pergi meninggalkan lorong gelap tersebut, laki-laki berwajah seram itu kembali mengucapkan sebuah kalimat ancaman yang membuat jantung Larasati nyaris berhenti. Tuan Besar juga menitipkan pesan bahwa anak kesayanganmu di kota seberang tidak akan mendapat kiriman uang lagi sampai semua urusan tanah ini beres. Tambahnya sambil tertawa mengejek dengan sangat pelan, namun terdengar menyeramkan. Nyi Kanti jatuh terduduk di lantai kayu sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Menangis terisak-isak meratapi nasib buruk yang menimpa dirinya. Kebenaran tentang keberadaan seorang anak rahasia akhirnya terbukti sangat nyata. Menyadari bahwa tamu tak diundang itu segera berjalan menuju pintu keluar. Larasati dengan sangat hati-hati merayap mundur kembali ke tempat tidurnya yang keras. Ia menarik selimut tipisnya sampai menutupi dada dan berpura-pura tertidur pulas agar tidak mengundang kecurigaan jika ibu mertuanya tiba-tiba memeriksa keadaan kamar tersebut. Dadanya naik turun dengan cepat seiring dengan deru napasnya yang tidak beraturan akibat terkejut mendengar semua rahasia kelam yang baru saja terbongkar malam itu. Kini Larasati memiliki senjata rahasia yang kuat untuk mematahkan segala tuduhan palsu Nyi Kanti jika wanita itu kembali mencari masalah. Sisa malam itu dilalui Larasati dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang dihiasi oleh jaring laba-laba kecil di sudut-sudut kayu penyangganya. Ia mulai menyusun rencana yang matang di dalam kepalanya tentang bagaimana cara mengambil kembali kotak kayu berukir teratai dari dalam gudang belakang besok. Kotak berisi dokumen penting itu adalah satu-satunya barang bukti nyata yang bisa menyelamatkan seluruh sisa kekayaan suaminya dari tangan lintah darat yang rakus. Larasati bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan rumah besar ini jatuh ke tangan orang luar karena keserakahan Nyi Kanti. Sinar matahari pagi akhirnya perlahan-lahan menyusup masuk melalui celah-celah jendela kayu, mengusir kegelapan malam yang penuh dengan teror dan rahasia mencekam tersebut. Ayam jantan peliharaan tetangga mulai berkokok bersahut-sahutan menyambut datangnya hari baru yang menjanjikan sebuah harapan besar bagi warga desa Wuringin Anom yang damai. Larasati segera bangkit dari tempat tidurnya, merapikan kebaya katunnya yang kusut, dan mencuci wajahnya menggunakan air kendi yang terasa sangat dingin menyegarkan kulit. Ia mematut dirinya di depan cermin kecil yang retak, melihat pantulan wajah seorang perempuan tegar yang siap menghadapi badai. Ketika Larasati melangkah keluar menuju dapur untuk menyeduh secangkir kopi hitam kental kesukaan keluarga, ia berpapasan dengan Nyi Kanti di ruang tengah. Mata wanita parubaya itu tampak sembab dan merah akibat menangis semalaman suntuk. Namun raut wajahnya masih tetap menampilkan kesombongan yang sangat menjengkelkan. "Jangan menatapku seperti itu, dasar perempuan kampung. Cepat kerjakan tugasmu dan jangan pernah berpikir untuk bersantai-santai sedikit pun di rumahku ini," tegur Nyi Kanti sinis. Larasati hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Namun kali ini ada senyuman tipis yang sangat tersembunyi terukir di sudut bibirnya. Matahari pagi merangkak naik menyinari atap pendopo rumah besar di desa Wuringin Anom dengan cahaya keemasan yang terasa hangat di kulit. Larasati memulai pekerjaan rutinnya di dapur kayu, dengan hati yang jauh lebih tenang dan penuh tekad baja dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menyadari bahwa membiarkan kebohongan terus merajalela di bawah atap rumah suaminya hanya akan membawa kehancuran yang sangat menyakitkan bagi semua orang. Pengantin muda itu mengiris sayuran dengan gerakan ritmis sambil menyusun rencana di dalam kepalanya untuk mengambil kembali kotak rahasia dari gudang. Suara ketukan pisau beradu dengan talenan kayu memecah kesunyian pagi yang masih berkabut. Sementara itu di bagian depan rumah, tingkah laku Nyi Kanti semakin hari semakin terlihat sangat aneh dan penuh dengan kecemasan berlebihan. Wanita tua yang biasanya selalu tampil rapi dengan sanggul rambut sempurna itu, kini sering terlihat mondar-mandir dengan rambut yang sedikit berantakan.
Mata batinnya seolah terus dihantui oleh bayangan para penagih utang yang datang menuntut pembayaran pada malam sebelumnya di lorong gelap rumah. Nyi Kanti seringkali menjatuhkan barang-barang kecil tanpa sengaja dan berbicara sendiri dengan suara bergumam yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ketakutan akan kehilangan segala kemewahan dan kekuasaannya mulai menggerogoti kewarasan pikirannya perlahan-lahan. Kabar tentang memburuknya keadaan keluarga Raden Jatmiko ternyata tidak hanya beredar di sekitar warung kopi, melainkan sudah menjadi bahan pergunjingan utama. Saat Larasati pergi ke pasar desa untuk membeli bumbu dapur, seorang penjual sayur langganan bernama Bisu Lastri menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. "Maafkan saya jika lancang, Den. Tapi apakah benar rumah besar itu akan segera disita oleh orang kota karena tumpukan utang yang menggunung?" Tanya Bisu Lastri sambil membungkus daun singkong dengan gerakan tangan yang sedikit gemetar karena merasa ragu. Larasati hanya bisa tersenyum getir mendengar pertanyaan tajam yang langsung menusuk hatinya tersebut, menghadapi keingintahuan warga desa yang semakin menjadi-jadi. Larasati berusaha menjaga ketenangan wajahnya, agar tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun di depan umum. "Keluarga kami baik-baik saja, Bisu Lastri. Mohon jangan mudah mempercayai kabar angin yang belum tentu kebenarannya dan sengaja disebarkan orang iseng," jawab Larasati dengan nada suara yang sangat lembut, namun memiliki ketegasan yang tidak bisa dibantah. Ia membayar belanjaannya dan segera melangkah pergi dari kerumunan ibu-ibu yang masih terus berbisik-bisik di belakang punggungnya dengan pandangan penuh curiga. Dalam hati, ia merasa sangat sedih karena nama baik suaminya kini menjadi bahan gunjingan di seluruh penjuru desa. Setibanya kembali di rumah besar yang terasa semakin pengap oleh aura permusuhan, Larasati langsung menuju ke arah dapur untuk menyiapkan makan siang. Ia sengaja memasak hidangan berkuah hangat yang dipercaya dapat membuat siapa saja yang memakannya merasa sangat mengantuk setelah perut mereka kenyang. Rencananya adalah membuat Nyi Kanti tertidur pulas di siang bolong, sehingga ia memiliki kesempatan emas untuk menyelinap ke bangunan gudang tua. Setiap gerakan Larasati di dapur dilakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara bising yang bisa memancing kedatangan ibu mertuanya ke sana. Waktu terasa berjalan sangat lambat menguji kesabaran pengantin muda itu, tepat seperti yang telah direncanakan dengan sangat matang. Setelah menghabiskan sepiring nasi dan sayur lodeh buatannya, Nyi Kanti langsung menguap lebar. Wanita parubaya itu memerintahkan Larasati untuk membersihkan meja makan, lalu segera masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kayu rapat-rapat. Mendengar suara dengkuran halus dari balik pintu kamar tersebut, Larasati merasa lega karena saat yang paling ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga siang ini. Ia menoleh ke arah kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada pelayan lain yang sedang berada di sekitar area lorong menuju halaman belakang. Jantungnya berdetak kencang seiring langkah kakinya yang mengendap-endap tanpa alas kaki. Udara siang yang panas menyengat langsung menyapa kulit Larasati saat ia membuka pintu belakang menuju taman yang ditumbuhi rumput liar tinggi. Dengan gerakan lincah seperti seekor kucing liar, ia menyusup di antara semak belukar dan akar pohon beringin yang menutupi bangunan gudang. Pintu kayu berat yang tersembunyi di sudut paling gelap itu akhirnya berhasil dibuka kembali tanpa menimbulkan suara derit yang terlalu keras. Larasati langsung bergegas menuju ke arah lemari kayu jati yang patah kakinya, tempat di mana ia menyembunyikan kotak rahasia pembawa malapetaka tersebut. Debu tebal berterbangan di udara saat ia menyingkirkan tumpukan kain goni kotor itu. Kotak kayu berukir teratai pudar itu masih berada di posisi yang sama persis seperti saat terakhir kali ia meninggalkannya beberapa hari lalu. Larasati menarik napas panjang lalu mengangkat kotak yang terasa sangat berat itu dan menyembunyikannya di balik lipatan selendang tebal yang ia kenakan. Ia melangkah keluar dari gudang dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Matanya terus mengawasi setiap sudut halaman belakang untuk memastikan keadaan benar-benar aman terkendali. Setibanya di dalam kamarnya sendiri, ia segera mengunci pintu dari dalam dan menyembunyikan kotak berharga itu di bawah kasur kapuk tempat tidurnya. Perasaannya kini sedikit lebih tenang karena bukti itu aman. Malam harinya ketika seluruh penghuni rumah sudah terlelap dalam mimpi masing-masing, Larasati kembali mengeluarkan kotak kayu itu dari bawah tempat tidurnya.
dengan bantuan cahaya lampu minyak yang sengaja diredupkan agar tidak terlihat dari luar. Ia membaca ulang setiap lembar surat perjanjian tersebut. Ada sebuah nama yang terus-menerus disebut dalam surat ancaman tanpa nama pengirim itu, yaitu nama seorang pemuda yang bernama Surya. Berdasarkan kalimat dalam surat usang itu, Surya adalah anak kandung Nyi Kanti dari pernikahan masa lalunya sebelum ia menikah dengan ayah Raden Jatmiko. Rahasia masa lalu itu dijaga dengan sangat ketat selama puluhan tahun. Larasati akhirnya memahami alasan utama mengapa Nyi Kanti sangat membencinya sejak awal ia menginjakkan kakinya di rumah megah penuh kebohongan ini. Wanita tua itu rupanya takut jika Larasati yang cerdas dan teliti suatu saat akan menemukan kebocoran pengeluaran harta keluarga yang digunakannya. Seluruh keuntungan hasil perdagangan kain yang dikirimkan oleh Raden Jatmiko ternyata selama ini diam-diam dialirkan untuk membiayai kehidupan mewah Surya. Karena uang itu tidak pernah cukup, Nyi Kanti terpaksa menggadaikan satu persatu tanah warisan keluarga kepada lintah darat berhati kejam. Kebenaran yang sangat menyakitkan ini membuat mata Larasati berkaca-kaca menahan rasa iba pada suaminya. Keesokan paginya, malapetaka yang sebenarnya mulai menampakkan wujudnya ketika Nyi Kanti tiba-tiba berteriak histeris dari arah halaman belakang rumah yang luas. Wanita tua itu berlari pontang-panting menuju ruang tengah dengan wajah sepucat kapas. Napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja dikejar hantu. Rupanya, ia baru saja menyadari bahwa kunci gembok gudang belakang sedikit bergeser dan segera masuk untuk memeriksa barang simpanannya di sana. Hilangnya kotak kayu berukir teratai itu membuat pertahanan mental Nyi Kanti hancur berantakan karena ia tahu rahasia terbesarnya kini telah jatuh. Ia mulai mengamuk dan memanggil semua penghuni rumah untuk berkumpul di tengah pendopo. Seluruh pelayan rumah termasuk Larasati berdiri berbaris menundukkan kepala di depan Nyi Kanti yang sedang mondar-mandir dengan sorot mata penuh kemarahan. Siapa di antara kalian yang berani masuk ke dalam gudang belakang tanpa izin dariku dan mencuri barang pusaka milik leluhurku? Jawab sekarang, bentak Nyi Kanti dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh penjuru pendopo agung. Para pekerja yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Tidak ada satupun yang berani membuka mulut mereka. Larasati tetap diam membisu, mempertahankan ketenangan wajahnya, meskipun jantungnya berdetak kencang menghadapi badai amarah ibu mertuanya yang sedang murka tersebut. Karena tidak ada satupun pelayan yang berani menjawab tuduhan kasarnya. Tatapan tajam Nyi Kanti akhirnya tertuju lurus kepada menantunya yang malang. Pasti kau pelakunya, dasar perempuan miskin yang tidak tahu diuntung. Kau sengaja mencuri perhiasan dan barang-barang berhargaku untuk dibawa kabur, bukan? Tuduh Nyi Kanti sambil berjalan mendekati Larasati dengan jari telunjuk yang menuding tepat di depan wajah pengantin muda yang ayu tersebut. Tuduhan keji yang diucapkan secara terbuka di depan para pelayan itu merupakan puncak penghinaan yang sengaja dirancang untuk menghancurkan harga diri Larasati sepenuhnya. Fitnah kejam itu meluncur bebas tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Larasati mengangkat wajahnya perlahan dan menatap langsung ke dalam mata ibu mertuanya yang sedang berkilat penuh dengan kebencian dan rasa panik. Saya sama sekali tidak mengerti barang pusaka apa yang ibu maksudkan. Saya tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik saya. Jawab Larasati dengan nada suara yang sangat tenang. Namun terdengar tegas mengiris kesunyian pendopo. Jawaban yang sangat berani itu justru membuat darah Nyi Kanti semakin mendidih. Karena ia tidak menyangka menantunya akan berani menatap matanya secara langsung. Wanita angkuh itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi berniat untuk menampar pipi Larasati yang berani membantah perkataannya di depan umum. Sebelum tangan Nyi Kanti mendarat di wajah Larasati, Mbok Darmi dengan sigap melangkah maju dan merendahkan tubuhnya untuk menengahi pertengkaran panas itu. Mohon ampun beribu ampun, Den. Mohon bersabar dan jangan menuruti amarah yang hanya akan memperkeruh suasana di dalam rumah besar kita ini. Ucap pelayan tua itu dengan suara bergetar yang memohon kebijaksanaan dari majikannya yang sedang gelap mata. Teguran halus dari pelayan yang paling dihormati di rumah itu membuat Nyi Kanti mengurungkan niat kasarnya. Menurunkan tangannya dengan sangat kasar. Ia mendengus kesal sambil menatap tajam ke arah Mbok Darmi yang masih terus menundukkan kepalanya dalam-dalam.
gagal melampiaskan kekesalannya secara fisik. Nyi Kanti membalikkan badannya dan memberikan pengumuman yang mengejutkan bagi seluruh orang yang hadir di pendopo siang itu. Besok pagi aku akan mengumpulkan seluruh tetua desa dan kerabat keluarga Jatmiko di ruangan ini untuk mengadili perempuan pencuri ini secara terbuka. Serunya dengan nada suara lantang yang mengandung ancaman yang sangat mematikan bagi masa depan menantunya. Nyi Kanti berencana menggunakan pengaruh para tetua untuk membenarkan tuduhannya dan mengusir Larasati dari rumah itu sebelum suaminya pulang. Ia yakin bahwa tidak akan ada yang membela seorang gadis desa biasa dibandingkan kata-kata seorang ibu bangsawan. Setelah Nyi Kanti membubarkan perkumpulan itu dengan wajah ditekuk marah, Larasati kembali ke kamarnya dengan langkah gontai, namun menyimpan sebuah tekad besar. Keputusan Nyi Kanti untuk memanggil para tetua justru membuka jalan bagi Larasati untuk membongkar seluruh kebohongan itu di hadapan banyak saksi. Ia tidak perlu lagi mencari cara untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada suaminya, karena esok hari seluruh desa akan mengetahui siapa pengkhianat sebenarnya. Larasati duduk di tepi ranjangnya, membelai pelan permukaan kotak kayu berukir yang tersimpan rapi di bawah kasurnya, memastikan bahwa senjata rahasianya itu tidak akan hilang. Ia siap menghadapi persidangan keluarga esok pagi. Menjelang malam tiba, suasana rumah besar di desa Wuringin Anom terasa semakin mencekam, seakan-akan ada badai besar yang siap menyapu bersih semuanya. Angin malam berembus kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga di halaman depan, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding kayu yang memudar warna catnya. Beberapa pelayan tampak berbisik-bisik di area dapur belakang, meramalkan nasib buruk yang akan segera menimpa pengantin muda pujaan hati Raden Jatmiko tersebut. Mereka merasa kasihan melihat Larasati yang selalu bersikap baik kepada semua orang kini harus menghadapi fitnah keji tanpa didampingi oleh suaminya. Larasati hanya bisa mengunci diri di kamar mempersiapkan mentalnya. Di dalam kesunyian kamarnya, Larasati menggelar selembar tikar pandan dan duduk bersimpuh memanjatkan doa kepada Sang Pencipta alam semesta dengan penuh kehusyukan. Ia memohon agar diberikan kekuatan hati, ketenangan pikiran, dan keberanian untuk menyampaikan kebenaran esok hari, tanpa harus menyakiti perasaan siapapun. Air mata hangat menetes perlahan membasahi pipinya yang mulus, membayangkan betapa hancurnya hati Raden Jatmiko jika mengetahui pengkhianatan yang dilakukan ibu kandungnya. Namun ia sadar bahwa luka yang dibiarkan terus bernanah hanya akan membunuh seluruh tubuh perlahan-lahan. Ia harus memotong sumber penyakit itu sekarang juga demi menyelamatkan rumah tangga yang ia cintai. Ketukan pelan di pintu kamar menghentikan doa Larasati yang panjang, menyadarkannya bahwa malam sudah semakin larut dan udara terasa sangat dingin. Ia membuka pintu kayu tersebut dan menemukan Bok Darmi berdiri di ambang pintu membawa secangkir teh jahe hangat yang mengeluarkan uap tipis. "Minumlah ini, Den, supaya tubuhmu terasa lebih hangat dan pikiranmu menjadi lebih tenang menghadapi cobaan berat yang menunggumu esok hari," kata pelayan tua itu, dengan senyuman yang sangat menyejukkan hati Larasati yang sedang dilanda kegundahan. Larasati menerima cangkir keramik itu dengan rasa syukur yang mendalam, merasa tidak lagi sendirian di dunia ini. Bok Darmi melangkah masuk ke dalam kamar dan duduk di sudut ruangan, menatap Larasati dengan sorot mata penuh kasih sayang layaknya seorang ibu. Besok Nen Larasati harus berani berbicara lantang menyampaikan apa adanya. Jangan pernah membiarkan kebohongan menang mengalahkan kebenaran yang suci dan bersih. Nasihat pelayan tua itu sambil meremas lembut punggung tangan pengantin muda yang terasa sangat dingin tersebut. Nasihat singkat yang diucapkan dengan tulus itu menyuntikkan semangat baru ke dalam aliran darah Larasati yang sempat merasa ragu dengan keputusannya. Ia kini benar-benar yakin bahwa langkah yang akan ia ambil besok adalah jalan yang paling benar. Larasati meletakkan cangkir teh jahe yang sudah kosong di atas meja kayu kecil dan menatap mata pelayan tua itu dengan penuh keyakinan. "Terima kasih banyak, Mbok. Saya telah memegang seluruh bukti yang dibutuhkan untuk membersihkan nama baik saya dari segala tuduhan keji ibu mertua," bisik Larasati perlahan, agar suaranya tidak terdengar sampai keluar ruangan kamarnya yang kecil itu. Bok Darmi menganggukkan kepalanya perlahan.
Raut wajahnya menunjukkan rasa lega yang tidak terhingga karena dugaannya selama ini ternyata sama sekali tidak meleset. Ia berjanji akan berdiri di samping Larasati besok pagi untuk memberikan dukungan moral saat sidang berlangsung. Keesokan harinya sejak fajar menyingsing di ufuk timur, kesibukan luar biasa sudah mulai terlihat menyelimuti rumah besar keluarga terpandang di desa tersebut. Nyi Kanti telah mengutus beberapa orang pembantu laki-laki untuk menjemput para tetua desa dan beberapa kerabat dekat keluarga almarhum suaminya ke pendopo. Kursi-kursi kayu jati berukir mewah telah ditata rapi membentuk sebuah lingkaran besar di tengah ruangan, menandakan betapa seriusnya acara pengadilan keluarga ini. Wangi dupa kemenyan yang dibakar di sudut ruangan menambah kesan magis dan menegangkan pada pagi yang seharusnya cerah itu. Udara terasa sangat berat menekan dada siapapun yang bernapas di sana. Tak lama kemudian, beberapa tamu penting mulai berdatangan, melewati pintu gerbang utama rumah dengan wajah serius dan penuh dengan tanda tanya besar. Salah satu yang datang paling awal adalah Ki Danarta, seorang paman dari pihak keluarga Raden Jatmiko yang dikenal sangat tegas dan bijaksana. Pria tua berjenggot putih itu duduk di kursi kehormatan dengan sorot mata yang menyapu seluruh penjuru pendopo, seolah sedang mencari akar permasalahan sebenarnya. Nyi Kanti segera menyambutnya dengan senyuman palsu yang dipaksakan, berusaha mengambil hati para tetua. Sebelum sidang keluarga yang sangat menentukan itu benar-benar dimulai, permainan sandiwara sang ibu mertua baru saja dimulai. Larasati merapikan letak sanggul rambutnya dan memastikan kebaya brokat warna putih tulang yang dikenakannya tampak rapi tanpa ada kerutan sedikit pun. Ia mengambil napas dalam-dalam lalu meraih kotak kayu berukir teratai yang selama ini disembunyikannya di bawah kasur, dengan kedua tangannya yang gemetar. Saatnya telah tiba untuk melangkah keluar dari kamar dan menghadapi semua tuduhan palsu itu dengan kepala tegak tanpa ada rasa takut di hati. Pengantin muda itu berjalan perlahan menyusuri lorong menuju pendopo agung, yang kini telah dipenuhi oleh banyak orang berwajah tegang. Ia siap untuk membuka tabir kegelapan yang selama ini menyelimuti rumah megah tersebut. Suasana di pendopo agung rumah besar desa Wringin Anom terasa begitu tegang ketika Larasati melangkah masuk dengan anggun memegang sebuah kotak tertutup selendang. Seluruh mata para tetua desa dan kerabat keluarga Raden Jatmiko langsung tertuju kepadanya dengan pandangan yang sulit diartikan maknanya. Nyi Kanti yang duduk di kursi utama menatap menantunya dengan sorot mata penuh kebencian yang menyala-nyala bagaikan kobaran api neraka. Udara pagi yang seharusnya sejuk terasa sangat mencekik tenggorokan, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang mencekik leher setiap orang yang hadir di sana. Ruangan itu mendadak sunyi senyap tanpa ada yang berani bersuara. Tanpa membuang banyak waktu, Nyi Kanti langsung berdiri dari tempat duduknya dan memulai pengadilan sepihak yang telah ia rencanakan dengan sangat licik tersebut. Lihatlah perempuan miskin yang tidak tahu diuntung ini. Ia telah mencuri harta pusaka keluarga kita dan berniat membawanya kabur dari rumah ini. Serunya dengan suara melengking yang memekakan telinga. Ia menunjuk ke arah Larasati dengan jari telunjuknya yang bergetar karena amarah yang memuncak di dalam dadanya sejak kemarin pagi. Para tetua desa saling berbisik mendengar tuduhan yang sangat berat itu. Sementara Ki Danarta menatap Larasati dengan dahi berkerut menuntut sebuah penjelasan pasti. Ki Danarta mengangkat tangan kanannya ke udara untuk menenangkan kegaduhan kecil yang mulai terdengar di antara para tamu undangan yang hadir di pendopo. Tenanglah semuanya. Kita berkumpul di sini bukan untuk menghakimi seseorang tanpa mendengar penjelasan dari kedua belah pihak yang sedang berseteru ini, kata pria tua itu dengan suaranya yang berat, namun menenangkan. Ia kemudian menoleh ke arah Larasati yang masih berdiri diam mematung di tengah ruangan dengan raut wajah yang sangat tenang tanpa ekspresi ketakutan. Ki Danarta meminta pengantin muda itu untuk memberikan pembelaan atas semua tuduhan pencurian yang telah dilontarkan oleh ibu mertuanya. Larasati menundukkan kepalanya sejenak sebagai tanda penghormatan kepada para tetua sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke arah paman suaminya tersebut. Saya bersumpah demi langit dan bumi Paman Danarta. Saya sama sekali tidak pernah mengambil barang pusaka atau perhiasan apapun milik Nyi Kanti. Ucapnya dengan nada suara yang sangat lembut.
namun menggema dengan tegas di seluruh penjuru pendopo. Ia berjalan mendekati meja kayu jati di tengah ruangan, dan meletakkan kotak yang selama ini disembunyikan di balik selendang brokat putihnya. Semua mata kini menatap penasaran pada benda aneh berbentuk kotak kayu berukir teratai tersebut. Mata Nyi Kanti seketika membelalak lebar seperti mau keluar dari kelopaknya ketika melihat kotak kayu berukir teratai itu berada di atas meja. Wajahnya yang semula memerah karena amarah kini berubah menjadi seputih kapas. Seluruh aliran darah di tubuhnya seakan berhenti mengalir dalam sekejap mata. Ia mencoba melangkah maju untuk merebut kotak tersebut, namun kedua kakinya terasa sangat lemas tak bertenaga seperti tidak bertulang sama sekali. Kepanikannya yang tiba-tiba itu tentu saja tidak luput dari pengawasan tajam Ki Danarta dan para tetua desa yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang disembunyikan. Dengan tangan yang sangat tenang dan tidak bergetar sedikit pun, Larasati membuka kait kuningan berkarat pada kotak kuno tersebut di hadapan semua orang. Suara decitan pelan terdengar saat tutup kotak itu terbuka, memperlihatkan tumpukan kertas kekuningan dan beberapa potong perhiasan emas bermata batu rubi yang berkilauan. Inilah barang yang selama ini ibu mertuaku cari-cari dengan panik. Sebuah rahasia besar yang selama ini dikubur rapat-rapat di dalam gudang belakang rumah. Ungkap Larasati sambil mengeluarkan lembaran kertas teratas yang diikat dengan pita sutra merah. Para kerabat menahan napas melihat perhiasan asing yang sama sekali tidak mereka kenali. Larasati menyerahkan tumpukan surat usang tersebut kepada Ki Danarta agar pria bijaksana itu bisa membaca dan memeriksa keasliannya dengan mata kepalanya sendiri. Surat-surat ini adalah bukti nyata bahwa berhektar-hektar tanah warisan keluarga Jatmiko telah diam-diam digadaikan kepada rentenir kejam tanpa sepengetahuan suamiku sama sekali. Jelas pengantin muda itu sambil menahan air mata kepedihan yang mulai menggenang di kelopak matanya. Pendopo agung seketika menjadi riuh rendah oleh suara gumaman terkejut dari para tetua desa yang tidak menyangka keluarga kaya raya ini sedang dililit utang. Nyi Kanti hanya bisa terdiam membisu dengan tubuh gemetar hebat di kursinya. Ki Danarta mengambil kacamata bacanya dari dalam saku baju dan mulai membaca deretan kalimat di atas kertas kekuningan itu dengan sangat teliti. Kerutan di dahinya semakin bertambah dalam seiring dengan setiap kata yang ia baca dari surat perjanjian utang berbunga mencekik leher tersebut. Tanda tangan di atas materai ini memang benar milik Nyi Kanti. Utang ini jumlahnya sangat gila dan tidak mungkin bisa dilunasi dalam waktu dekat. Gumam Ki Danarta dengan nada suara yang bergetar, menahan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap kakak iparnya. Ia merasa sangat terpukul mengetahui harta leluhur mereka telah digadaikan begitu saja. Pengungkapan fakta yang mengejutkan itu belum berhenti sampai di situ karena Larasati masih menyimpan rahasia paling mematikan yang akan menghancurkan kesombongan Nyi Kanti. Tolong bacakan juga surat ancaman tanpa nama yang ada di bagian paling bawah kotak itu, Paman. Di sana tertulis jelas, kemana semua uang itu pergi. Pinta Larasati dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Ki Danarta segera membolak-balik tumpukan kertas itu dan menemukan selembar surat ancaman yang ditulis dengan tinta hitam tebal. Suasana di pendopo agung itu kini benar-benar terasa seperti di dalam sebuah kuburan, dengan suara lantang yang menggema di setiap sudut pendopo. Ki Danarta membacakan isi surat ancaman misterius itu kata demi kata tanpa ada yang terlewat. Surat itu menyebutkan dengan sangat rinci tentang seorang pemuda bernama Surya di kota seberang yang selalu menuntut kiriman uang dalam jumlah besar. Siapa sebenarnya Surya ini, Kanti? Mengapa kau rela menghancurkan kekayaan anak kandungmu sendiri demi membiayai hidup pemuda yang tidak kami kenal ini? Tanya Ki Danarta dengan nada membentak yang penuh dengan amarah tertahan. Semua kerabat yang hadir memandang Nyi Kanti dengan tatapan jijik dan penuh dengan rasa kecurigaan. Nyi Kanti tidak mampu lagi mempertahankan topeng kesombongannya yang telah ia pakai selama bertahun-tahun di depan seluruh penduduk desa Wringin Anom yang lugu. Wanita parubaya itu jatuh terduduk di atas lantai kayu jati yang keras, sambil menangis meraung-raung meratapi nasib buruk yang menimpanya hari ini. Surya adalah anak kandungku dari pernikahan pertamaku sebelum aku dipersunting oleh ayah Jatmiko. Ia selalu mengancam akan membongkar rahasia ini jika aku tidak memberinya uang.
jerit Nyi Kanti, di sela-sela isak tangisnya yang sangat menyayat hati. Rahasia kelam yang selama ini dijaga dengan taruhan nyawa itu, akhirnya terbongkar memalukan. Pengakuan langsung dari mulut Nyi Kanti itu bagaikan sambaran petir di siang bolong yang menghanguskan seluruh kerabat dan tetua desa yang hadir di sana. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita yang selama ini selalu bersikap angkuh dan merasa paling suci itu menyimpan borok yang sangat menjijikkan di masa lalunya. Beberapa ibu-ibu yang hadir mulai berbisik-bisik mencela perbuatan Nyi Kanti yang telah menipu keluarga almarhum suaminya dan memeras keringat anak kandungnya sendiri. Larasati hanya berdiri diam menyaksikan kehancuran ibu mertuanya, tanpa ada sedikit pun senyum kemenangan di wajah ayunya yang memancarkan aura keteduhan jiwa. Setelah keheningan yang cukup lama menguasai pendopo agung, Ki Danarta kembali berdiri tegak dan menatap tajam ke arah Nyi Kanti yang masih menangis tersedu-sedu. Perbuatanmu ini sangat tidak bisa dimaafkan, Kanti. Kau telah memfitnah menantumu yang suci dan merampok harta warisan yang bukan menjadi hak milikmu sepenuhnya. Tegas pria tua itu dengan raut wajah yang sangat keras dan tidak kenal kompromi sedikit pun. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini juga, kendali atas rumah besar dan seluruh harta kekayaan Raden Jatmiko akan diserahkan sepenuhnya kepada Larasati. Keputusan itu disetujui oleh seluruh kerabat dengan anggukan kepala mantap. Mbok Darmi yang sejak tadi berdiri diam di sudut pendopo kini melangkah maju mendekati Nyi Kanti yang masih tersungkur lemah di atas lantai. Pelayan tua yang bijaksana itu menatap mantan majikannya dengan pandangan iba, namun tidak ada rasa penyesalan sedikit pun di dalam hatinya yang bersih. Sudah saatnya Nyonya menyadari semua kesalahan dan merenungi perbuatan keji yang selama ini Nyonya lakukan terhadap Nden Larasati yang selalu bersabar tanpa pamrih. Ucap Mbok Darmi dengan suara lirih yang hanya bisa didengar oleh wanita parubaya tersebut. Nyi Kanti tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap mata pelayan setianya itu, meskipun hatinya telah dilukai berkali-kali dengan sangat kejam. Larasati sama sekali tidak menyimpan rasa dendam yang membara di dalam relung jiwanya yang lembut. Pengantin muda itu berjalan perlahan menghampiri ibu mertuanya yang sedang menangis. Lalu berjongkok dan menyentuh pundak wanita tua itu dengan sangat lembut. Saya memaafkan semua perlakuan buruk ibu kepada saya. Namun ibu harus mempertanggungjawabkan perbuatan ibu kepada Mas Jatmiko saat ia pulang dari pelayaran nanti, kata Larasati dengan nada suara yang penuh dengan kedamaian tanpa ada unsur ejekan sedikit pun. Sikap mulia Larasati itu membuat semua orang yang hadir merasa sangat terharu. Sentuhan lembut di pundaknya itu justru membuat Nyi Kanti menangis semakin kencang, karena ia merasa sangat malu dengan kebaikan hati menantunya tersebut. Ia baru menyadari betapa buta matanya selama ini karena telah menyiksa satu-satu orang yang benar-benar peduli dan ingin menjaga kehormatan keluarga besarnya. Wanita angkuh itu menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tidak sanggup menanggung beban rasa bersalah yang kini menghancurkan hatinya menjadi kepingan-kepingan kecil yang tak kasat mata. Kesombongannya telah runtuh sepenuhnya rata dengan tanah, menyisakan sebuah penyesalan mendalam yang akan terus menghantuinya hingga akhir hayatnya di dunia fana ini. Melihat keadaan Nyi Kanti yang sudah hancur lebur secara mental, Ki Danarta memberikan perintah terakhirnya sebagai tetua keluarga yang paling dihormati di desa itu. Kemas semua barang pribadi milikmu sekarang juga, Kanti. Kau tidak pantas lagi tinggal di rumah suci ini setelah semua pengkhianatan menjijikkan yang kau lakukan. Perintahnya dengan suara dingin yang tidak menerima bantahan dalam bentuk apapun. Ia memutuskan untuk mengirim Nyi Kanti ke sebuah rumah kecil di pinggiran desa agar wanita itu bisa merenungi segala dosa-dosanya jauh dari kemewahan. Tidak ada seorang pun yang memprotes keputusan tegas dari Paman Raden Jatmiko tersebut. Dengan langkah kaki yang sangat gontai dan tubuh yang membungkuk menahan malu, Nyi Kanti bangkit berdiri dan berjalan perlahan meninggalkan area pendopo agung. Tidak ada satupun pelayan atau kerabat yang bersedia membantunya memapah tubuhnya yang gemetar. Mereka hanya menatap kepergiannya dengan pandangan dingin membeku. Wanita yang dulunya sangat ditakuti dan dihormati di rumah besar itu, kini harus pergi dengan menanggung aib yang sangat memalukan di depan seluruh masyarakat desa. Kesunyian mengiringi setiap langkah kakinya menyusuri lorong menuju kamarnya untuk mengemasi beberapa lembar pakaian dan barang seadanya.
Hukuman sosial ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Setelah Nyi Kanti menghilang di balik pintu kamarnya, Larasati mengambil kembali kotak kayu berukir teratai beserta isinya yang masih berserakan di atas meja. Ia merapikan semua surat perjanjian utang dan perhiasan emas itu, lalu menyerahkannya kepada Ki Danarta untuk disimpan sebagai barang bukti yang sangat penting. Tolong simpan semua benda ini, Paman. Saya akan menggunakan perhiasan asing ini untuk melunasi sebagian utang kepada rentenir itu, agar tanah keluarga kita tidak disita. Ucap Larasati dengan pemikiran yang sangat cerdas dan jauh ke depan. Ki Danarta mengangguk kagum melihat kecerdasan dan ketegaran hati menantu keponakannya tersebut. Pria tua berjenggot putih itu menerima kotak kayu tersebut dengan kedua tangannya dan menatap Larasati dengan pandangan yang penuh dengan rasa bangga luar biasa. Jatmiko sungguh sangat beruntung memiliki istri sepertimu, Larasati. Kau tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga hati yang sangat kuat bagaikan baja. Puji Ki Danarta dengan senyuman hangat yang mengembang di bibirnya yang keriput. Ia berjanji akan membantu Larasati mengurus segala masalah utang piutang dengan para rentenir kejam itu agar rumah besar ini tetap aman. Dukungan dari paman suaminya itu membuat beban berat di pundak Larasati terasa sangat ringan. Beberapa tetangga dan ibu-ibu desa yang sebelumnya sempat termakan oleh fitnah keji Nyi Kanti kini melangkah maju mendekati Larasati dengan wajah menunduk penuh rasa malu. Bisu Lastri, si penjual sayur langganan, mewakili mereka semua untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala prasangka buruk yang sempat mereka pikirkan. Maafkan kami yang bodoh ini, Den Larasati. Kami terlalu mudah mempercayai omongan kosong, tanpa melihat kebaikan hati Den yang sebenarnya sangat tulus. Ucap Bisu Lastri dengan mata berkaca-kaca menahan rasa bersalah. Larasati tersenyum manis dan memaafkan mereka semua tanpa ada sedikit pun rasa benci di dalam hatinya. Matahari siang mulai bergeser ke arah barat, ketika para tetua desa dan kerabat keluarga akhirnya berpamitan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Suasana di pendopo agung yang tadinya terasa sangat panas dan menegangkan kini perlahan-lahan berubah menjadi sangat sejuk dan melegakan dada siapapun yang bernapas. Kebenaran akhirnya berhasil mengalahkan kebohongan yang telah lama mengakar kuat di dalam rumah berdinding kayu jati tua yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah hari itu. Angin sepoi-sepoi berembus masuk melalui celah-celah pilar pendopo, membawa pergi segala energi negatif yang sempat mengotori udara di sekitar rumah megah tersebut. Dari kejauhan, tampak sebuah pedati kayu sederhana ditarik oleh seekor sapi jantan tua, berhenti tepat di depan pintu gerbang utama rumah keluarga Jatmiko. Nyi Kanti melangkah keluar dari rumah dengan membawa sebuah buntelan kain berisi beberapa potong pakaian usang tanpa membawa satupun perhiasan berharga. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Melangkah naik ke atas pedati kayu itu dengan kepala tertunduk, dalam menyembunyikan wajahnya yang terus dialiri air mata. Roda pedati mulai berputar perlahan meninggalkan halaman rumah besar, membawa pergi sosok wanita, pembuat masalah itu menuju kehidupan barunya yang penuh dengan kesunyian dan penyesalan. Larasati berdiri di ambang pintu utama ditemani oleh Mbok Darmi, menyaksikan kepergian ibu mertuanya itu, dalam diam tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Tidak ada sorak-sorai kemenangan atau perayaan yang berlebihan. Yang ada hanyalah perasaan lega bercampur dengan sedikit rasa iba. Melihat akhir nasib tragis Nyi Kanti, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, Den. Sekuat apapun kebohongan itu dibungkus dengan kesombongan dan kekuasaan palsu. Bisik Mokdarmi sambil tersenyum menatap wajah pengantin muda di sampingnya. Larasati menganggukkan kepalanya pelan, menyetujui kata-kata bijak yang diucapkan oleh pelayan tua yang selalu setia menemaninya itu. Setelah bayangan pedati kayu itu benar-benar menghilang di tikungan jalan desa, Larasati membalikkan badannya dan melangkah masuk kembali ke dalam rumah besar kesayangannya. Udara di dalam ruangan kini terasa sangat berbeda. Jauh lebih segar dan ringan seolah kutukan gelap yang membelenggu dinding-dinding kayu telah sirna. Para pelayan yang sedari tadi bersembunyi kini mulai keluar dan kembali bekerja dengan wajah ceria dan penuh semangat baru. Pengantin muda itu berhasil menyelamatkan kehormatan keluarganya dengan cara yang damai.
membuktikan bahwa kelembutan hati selalu bisa mengalahkan kerasnya batu karang yang tajam. Sejak kepergian Nyi Kanti dari rumah besar itu, suasana desa Wringin Anom perlahan-lahan kembali diliputi oleh ketenangan yang sangat mendamaikan jiwa. Bangunan megah berdinding kayu jati tua yang dulunya selalu diselimuti oleh ketegangan dan aura permusuhan kini terasa jauh lebih hangat dan bercahaya. Kicauan burung perenjak di pagi hari terdengar lebih merdu menyambut matahari yang bersinar cerah menembus pepohonan rimbun di halaman depan. Para pelayan bekerja dengan wajah berseri-seri tanpa ada rasa takut sedikit pun. Karena Larasati memimpin rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Hati setiap penghuni rumah kini dipenuhi oleh kedamaian sejati. Warga desa yang sebelumnya sempat termakan oleh desas-desus miring kini berbalik menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada pengantin muda tersebut. Setiap kali Larasati berjalan menuju pasar tradisional untuk berbelanja, orang-orang akan menyapanya dengan senyuman yang sangat tulus dan ramah dari lubuk hati. Mereka mengagumi ketegaran batin perempuan itu yang mampu bertahan dari segala siksaan mental tanpa pernah membalas dengan kebencian atau kekerasan fisik sedikit pun. Larasati tetap membalas sapaan mereka dengan anggukan kepala yang sangat sopan dan rendah hati. Seolah-olah ia tidak pernah mengalami kejadian buruk apapun di desa itu. Dengan bantuan Paman Ki Danarta yang sangat bijaksana, urusan utang piutang keluarga perlahan-lahan mulai diselesaikan dengan cara yang sangat baik dan terhormat. Perhiasan emas asing bermata rubi yang ditemukan di dalam kotak rahasia itu dijual untuk melunasi sebagian besar tunggakan kepada lintah darat kejam. Berhektar-hektar sawah subur yang sempat digadaikan akhirnya berhasil diselamatkan, dan surat kepemilikannya kembali ke tangan keluarga besar Raden Jatmiko secara sah. Larasati mengatur pengeluaran rumah tangga dengan sangat teliti dan hemat, memastikan bahwa keuangan mereka kembali stabil sebelum suaminya pulang dari perjalanan dagang yang sangat panjang. Hubungan antara Larasati dan Bok Darmi kini menjadi jauh lebih erat bagaikan hubungan antara seorang ibu kandung dengan anak perempuannya sendiri. Setiap sore menjelang senja, mereka sering duduk bersama di beranda belakang rumah, sambil menyeduh teh melati hangat dan menikmati penganan tradisional. Kesabaran Den Larasati sungguh berbuah sangat manis. Rumah ini sekarang terasa sangat hidup dan penuh dengan berkah dari Sang Pencipta, ucap Mbok Darmi sambil tersenyum lembut, menatap majikan barunya itu. Larasati hanya tersipu malu mendengar pujian tulus tersebut. Ia merasa sangat bersyukur memiliki sosok pelayan tua yang selalu melindunginya. Kegiatan rutin di dapur kayu kini menjadi salah satu momen yang paling dinikmati oleh Larasati setiap harinya tanpa ada tekanan. Aroma harum dari bumbu rempah-rempah yang ditumbuk halus selalu menguar memenuhi udara, menggugah selera siapa saja yang melintas di sekitar area dapur. Ia sering bereksperimen membuat berbagai macam hidangan lezat untuk dibagikan kepada para pelayan dan tetangga sekitar sebagai bentuk rasa syukur atas kedamaian yang ada. Dapur yang dulunya menjadi tempat di mana ia sering dimaki dan dihina, kini telah berubah wujud menjadi pusat kebahagiaan dan kehangatan bagi seluruh penghuni rumah. Menjelang pergantian musim dari kemarau panjang menuju musim penghujan, alam sekitar desa Wringin Anom mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang sangat indah. Rintik hujan pertama akhirnya turun membasahi atap genting rumah besar itu, menghapus segala sisa debu dan kenangan pahit yang menempel di dinding. Aroma tanah basah yang sangat khas menguar ke udara, membawa kesegaran baru bagi pepohonan dan tanaman bunga di halaman yang sempat layu. Larasati berdiri di ambang jendela kamarnya menatap tetesan air hujan yang jatuh. Hatinya berdoa agar suaminya segera kembali dengan selamat, membawa kebahagiaan yang utuh. Kabar gembira akhirnya datang melintasi lautan luas melalui sepucuk surat yang diantarkan oleh seorang kurir berkuda pada suatu pagi yang cerah. Surat itu ditulis langsung oleh tangan Raden Jatmiko, mengabarkan bahwa kapal dagangnya telah bersandar di pelabuhan utama dengan membawa banyak keuntungan. Ia menuliskan kerinduannya yang sangat mendalam kepada istri tercintanya dan berjanji akan segera tiba di rumah dalam waktu kurang dari sepekan. Membaca untayan kata-kata manis dari suaminya itu, Larasati tidak bisa menahan air mata kebahagiaan yang menetes perlahan membasahi pipinya yang kemerahan. Penantiannya akhirnya segera berakhir dengan indah.
Persiapan menyambut kedatangan sang tuan rumah segera dilakukan dengan penuh semangat oleh seluruh pelayan di bawah arahan Larasati yang sangat cekatan. Kamar utama dibersihkan dengan sangat teliti. Spray ranjang diganti dengan kain sutra yang paling halus. Dan bunga-bunga segar diletakkan di setiap sudut ruangan. Larasati secara khusus memasak hidangan opor ayam kampung kesukaan suaminya. Memastikan cita rasanya benar-benar sempurna untuk memanjakan lidah pria yang sangat dicintainya. Rumah besar itu kini dipenuhi oleh suara tawa riang dan langkah kaki yang sibuk. Sangat bertolak belakang dengan suasana suram beberapa bulan yang lalu. Hari yang paling ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Ditandai dengan suara gemerincing lonceng kuda yang terdengar memasuki gerbang utama di siang hari. Sebuah kereta kuda yang sangat mewah berhenti tepat di depan pendopo. Membawa sosok Raden Jatmiko yang terlihat sedikit lebih dewasa, namun tetap tampan. Pria itu melangkah turun dengan senyuman lebar yang menghiasi wajah lelahnya. Matanya langsung mencari sosok bidadari yang selalu menunggunya di rumah. Larasati berlari kecil menghampiri suaminya. Mencium punggung tangan pria itu dengan sangat taksim. Sebagai tanda bakti seorang istri yang sangat setia dan berbakti kepadanya. Raden Jatmiko memeluk istrinya dengan sangat erat. Melepaskan segala kerinduan yang telah lama terpendam selama ia berlayar mengarungi lautan yang ganas. Namun seketika keningnya berkerut ketika ia menyadari ketidakhadiran ibu kandungnya untuk menyambut kedatangannya di pendopo seperti yang biasa terjadi di masa lalu. Di mana ibu berada Larasati? Mengapa beliau tidak ikut keluar untuk menyambut kepulanganku hari ini? Tanya Raden Jatmiko sambil menatap sekeliling halaman yang tampak berbeda. Larasati tersenyum dengan sangat lembut dan menggandeng lengan suaminya perlahan. Mari kita masuk ke dalam dulu, Mas. Ada banyak cerita yang harus kusampaikan. Larasati menuntun suaminya masuk ke dalam ruang tengah yang sejuk dan mempersilakannya duduk bersandar di kursi kayu jati yang paling nyaman. Ia memberikan secangkir teh melati hangat dan menyajikan hidangan lezat yang telah disiapkan secara khusus untuk mengobati rasa lapar dan lelah sang suami. Raden Jatmiko menikmati setiap suapan makanan tersebut dengan lahap. Memuji keahlian memasak istrinya yang semakin hari terasa semakin luar biasa di lidahnya. Larasati sengaja membiarkan suaminya beristirahat dan memulihkan tenaga terlebih dahulu sebelum ia menceritakan kenyataan pahit yang mungkin akan sangat melukai hati pria itu. Setelah makan siang selesai dan suasana rumah mulai terasa sangat tenang di sore hari, Larasati mengajak suaminya duduk berdua di kamar. Ia mengeluarkan kotak kayu berukir teratai beserta sisa surat perjanjian utang yang telah dibatalkan dari dalam lemari penyimpanannya dengan sangat hati-hati. Dengan suara yang sangat lembut dan hati-hati, Larasati menceritakan semua kejadian mengerikan yang menimpanya selama Jatmiko pergi tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi ceritanya sedikit pun. Ia menceritakan tentang perlakuan kasar Nyi Kanti, surat ancaman rahasia, penggadaian tanah leluhur, hingga sidang keluarga yang dipimpin oleh Paman Danarta di pendopo. Raden Jatmiko terdiam membisu mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari bibir istrinya. Wajahnya memucat bagaikan kehilangan aliran darah dalam sekejap. Ia membaca surat-surat bukti itu dengan tangan yang gemetar hebat. Tidak menyangka bahwa wanita yang telah melahirkannya tega melakukan kejahatan sebesar ini. Hati pria itu hancur berkeping-keping menyadari bahwa ia telah membiarkan istri yang sangat dicintainya menderita sendirian di bawah siksaan ibu kandungnya. Rasa bersalah yang sangat mendalam menyelimuti dadanya. Membuat Raden Jatmiko menundukkan kepala dan meneteskan air mata kepedihan yang tidak bisa ia bendung lagi sore itu. Larasati mengusap air mata suaminya dengan penuh kelembutan. Memberikan kekuatan batin melalui sentuhan tangannya yang hangat dan penuh dengan kasih sayang tulus. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu, Mas. Dan aku juga telah memaafkan semua kesalahan ibumu. Karena beban itu terlalu berat untuk disimpannya sendirian. Bisik Larasati. Kata-kata pemaafan yang sangat tulus itu justru membuat Raden Jatmiko semakin merasa takjub dan mencintai perempuan yang kini bersandar di bahunya tersebut. Ia memeluk Larasati dengan sangat erat. Berjanji di dalam hatinya bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti istrinya lagi. Keesokan paginya,
ditemani oleh kabut tipis yang masih menyelimuti pedesaan. Raden Jatmiko dan Larasati berjalan kaki menuju pinggiran desa Wringin Anom. Mereka mengunjungi rumah kecil berlapis bilik bambu tempat di mana Nyi Kanti kini menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian yang sangat menyiksa batin. Wanita parubaya itu tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Wajahnya dipenuhi oleh keriput penyesalan, dan matanya terlihat sangat sayu kurang tidur melihat kedatangan anak kandung dan menantunya. Nyi Kanti langsung bersimpuh di atas tanah basah, sambil menangis meraung-raung memohon ampunan dari mereka berdua. Raden Jatmiko mengangkat tubuh ibunya dengan lembut, menatap wajah wanita itu dengan perasaan campur aduk antara rasa marah, kecewa, dan belas kasihan. Aku memaafkan segala perbuatan ibu. Namun ibu harus tetap tinggal di rumah ini, agar ibu bisa belajar untuk hidup dengan lebih sederhana, ucap Jatmiko. Ia menyatakan bahwa ia akan tetap menjamin segala kebutuhan pangan dan pakaian ibunya. Namun kekuasaan atas rumah besar itu sepenuhnya milik Larasati selamanya. Keputusan tegas itu diterima oleh Nyi Kanti dengan lapang dada, karena ia sadar bahwa ia telah kehilangan haknya untuk menuntut apapun. Pertemuan singkat yang dipenuhi oleh air mata itu menjadi penutup dari segala konflik menyakitkan yang sempat menghancurkan kebahagiaan keluarga besar tersebut. Larasati dan suaminya berjalan pulang bergandengan tangan menyusuri jalan setapak berbatu yang membelah area persawahan hijau di bawah sinar matahari pagi. Beban berat yang selama ini mengganjal di dalam dada mereka berdua akhirnya terangkat sepenuhnya, menyisakan ruang kosong yang siap diisi dengan kebahagiaan baru. Angin pagi berembus dengan sangat sejuk memainkan ujung selendang Larasati, seakan ikut merayakan kemenangan cinta dan kesabaran di atas kebohongan yang menghancurkan. Kehidupan di dalam rumah besar berdinding kayu jati itu kini benar-benar kembali pada ritme yang seharusnya. Damai, tentram, dan penuh dengan keberkahan. Raden Jatmiko memutuskan untuk menunda pelayaran berikutnya selama beberapa bulan ke depan demi menemani istrinya yang telah banyak berkorban untuk keluarganya. Setiap sore, pasangan suami istri itu selalu menyempatkan diri untuk duduk berdua di pendopo depan, sambil mengawasi burung-burung merpati yang berterbangan bebas. Mereka bercengkerama menceritakan banyak hal yang menyenangkan, mengubur segala kenangan pahit di masa lalu ke dalam liang yang paling dalam agar tidak bangkit. Mbok Darmi dan para pelayan lainnya melayani keluarga itu dengan penuh kegembiraan, merasa beruntung memiliki sepasang majikan yang sangat adil dan bijaksana. Pada malam hari, ruang makan akan selalu dipenuhi oleh gelak tawa dan obrolan hangat antara Larasati dan suaminya saat menikmati hidangan tradisional. Cahaya lampu minyak yang benderang menerangi setiap sudut ruangan, mengusir segala bentuk kegelapan yang dulunya sering menyembunyikan berbagai rahasia dan tipu muslihat keji. Rumah kuno itu kini telah mendapatkan kembali jiwa sejatinya sebagai tempat bernaung yang paling aman dan nyaman bagi penghuninya tercinta. Warga desa Wringin Anom pun perlahan-lahan melupakan masa lalu kelam keluarga Raden Jatmiko dan kembali menjalin hubungan sosial yang sangat baik. Beberapa tetangga sering datang berkunjung membawa hasil panen kebun mereka seperti singkong manis, pisang raja, dan sayuran segar sebagai tanda persahabatan sejati. Larasati selalu menyambut para tamu dengan tangan terbuka lebar dan menyajikan teh melati hangat, beserta penganan lezat buatan tangannya sendiri di pendopo. Rumah besar itu kini tidak lagi terasa terasing dan menakutkan, melainkan telah menjadi pusat kehangatan dan keramahan bagi seluruh penduduk desa sekitarnya. Kisah tentang ketabahan Larasati perlahan-lahan menyebar dari mulut ke mulut, hingga menjadi sebuah cerita teladan yang sering dibicarakan oleh para orang tua. Ibu-ibu di pasar sering menjadikan kisah pengantin muda itu sebagai nasihat bagi anak perempuan mereka yang akan segera melangsungkan upacara pernikahan suci. Mereka mengajarkan bahwa kecantikan fisik saja tidak akan cukup untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, melainkan dibutuhkan kekuatan batin dan kesabaran yang luar biasa. Larasati telah membuktikan bahwa kebenaran yang dijaga dengan cara yang baik akan selalu memberikan hasil akhir yang jauh lebih indah pada waktunya.
Suatu malam yang dihiasi oleh sinar bulan purnama yang sangat terang benderang menerangi seluruh penjuru desa dengan cahaya putih keperakannya yang indah. Larasati dan Raden Jatmiko sedang duduk berdua di kursi rotan beranda depan sambil menikmati secangkir teh jahe hangat yang mengepulkan asap tipis. Suara jangkrik bernyanyi merdu dari balik rerumputan di taman bunga melati, berpadu dengan suara angin malam yang bergesekan dengan dedaunan pohon mangga. Semuanya terasa begitu sempurna. Tidak ada lagi ketakutan akan lintah darat. Tidak ada lagi fitnah keji. Dan tidak ada lagi air mata kesedihan. Di ujung jalan desa sana, seorang penjaga malam tua yang sedang berkeliling membawa kentongan bambu, tersenyum melihat kehangatan rumah besar tersebut. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang merasakan udara malam yang sangat segar. Lalu bergumam pelan memecah kesunyian malam yang sangat damai itu. Hati yang sabar menanggung kepedihan layaknya air sungai yang mengalir tenang. Pada akhirnya pasti akan selalu menemukan muara kedamaiannya sendiri di ujung jalan. Begitulah akhir dari kisah panjang seorang menantu perempuan yang berhasil menjaga kehormatan rumah tangganya berkat kesabaran dan keikhlasan hati yang tak tertandingi.